Halo, ketemu lagi dengan Robi. Pada kali ini, saya ingin membuat tutorial. Tutorial apa? Ini bagi orang-orang yang low budget, tapi ide kreatif. Tonton terus, apa? Penasaran? Tonton sampai selesai. Check it out. Ya, nah ini video ini nanti saling terkoneksi dengan video-video saya lainnya ya, ke depannya gitu ya. Jadi yang pertama-tama itu saya ingin membuat tutorial memotong keramik ya. Tutorial memotong keramik. Jadi banyak fungsinya ya. Jadi kalau saya sendiri untuk menggunakan ke akuarium ya. Nah, saya mau bikin akuarium tapi mau custom nih, mau custom ukuran keramiknya gitu. Bisa gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, kita lihat dulu gimana hasil dari potongan keramik dan gimana sih cara bikin akuarium dari keramik ya. Nanti itu video saya selanjutnya. Tonton terus channel ini. Ini contoh-contoh awal-awal saya bikin, masih sembarangan ya. Nah, ukurannya juga masih belum di custom. Ini masih sembarangan. Nah, kita lihat yang lain ya. Yang udah agak mendingan. Nah, ini. Ini semuanya terbuat dari keramik bekas ya. Dan yang pasti dipotong seperti ini ya. Nah, ini dipotong ya. Ini keramik-keramiknya dipotong, keramik bekas dipotong. Ke sini ya. Tuh. Ini saya dulu bekas main gapi ya, main ikan gapi ya. Jadi semua bisa di custom ya. Nah, khusus video ini saya ingin mengajarkan gimana sih caranya untuk memotong keramik ya. Gampang banget. Gampang banget. Nah, ini ya. Hasil-hasil dari baik kecil, gede, itu bisa semua ya. Nah, ini juga nih. Tuh. Nanti kita juga membuat banyak video tentang ini. Nah, jadi jangan khawatir, nanti saya akan upload dan saya akan kasih tutorialnya semuanya gitu ya. Nah, itu. Ini yang video nanti sebelumnya saya udah upload ya. Ini ya. Bikin sirkulasi, bukan sirkulasi sih, untuk kuras otomatis. Kuras otomatis. Yang pendahulunya udah saya bikin waktu zaman ikan dulu ini. Nah, jadi ini semua saya bikin dari keramik ya. Sebenarnya saya udah nggak butuh keramik dari akuarium dari keramik. Tapi demi teman-teman, sobat-sobat sekalian, saya akan bikin tutorialnya. Dimulai dari ini, tutorial untuk memotong keramik ya. Nah, banyak gunanya. Di pertukangan bisa pakai. Nah, tapi seperti saya untuk memanfaatkan sebagai akuarium lebih-lebih ya. Nah, mari saja kita langsung ambil sisa keramiknya, oke? Sisa keramik saya biasanya taruh di belakang ya. Seperti ini. Nah, ini ya. Tuh. Ini sisa keramik. Nah, kita ambil dan kita cocokkan ya.
Nah, kalau saya dulu biasanya kalau bisa mendekati warna sama warna gitu ya. Setelah itu ukuran keramik itu beda-beda loh, jangan salah yo. Dari ketebalannya ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang sedang gitu ya. Dan ada juga yang 30 cm, ada yang 29 cm, begitu seterusnya ya. Jadi kita harus cocokin agar kita lebih gampang dalam pengaplikasiannya ke jadi akuarium ya. Nah, mari kita pilih. Ini keramiknya ya. Ya, oke. Itu keramiknya udah saya ambil dari tempat yang tadi. Dan tahap selanjutnya itu pencucian ya. Nah, agar kita lebih mudah dalam pengaplikasiannya, kita cuci dulu. Oke, simak terus. Langsung saja kita lihat gimana cara untuk memotong keramik ini ya. Jadi kita tentukan dulu target kita mau bikin ukuran berapa ya. Nah, kalau sekarang saya ingin membuat akuarium ukuran 40 kali 20 kali 20. Kenapa ukuran itu? Nah, jadi kita karena memakai keramik ukuran 40. Nah, kita memakai keramik ukuran 40 ya. Nah, ini ya. Kita memakai keramik ukuran 40. Jadi, kita untuk lebih gampang tinggal bagi dua aja kan. Jadi, ukurannya 40 kali 20 kali 20. Nah, akuarium ini cocok untuk ikan-ikan kecil, mini aquascape atau baby turtle ya, bisa semua ya. Jadi kita gunakan ukuran itu. Nah, contoh jadinya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini dasarnya satu keping keramik, nggak usah dirubah gitu ya. Nah, terus itu belakang menggunakan satu yang udah dipotong, ini dipotong dan tinggal tempel kaca bagian depannya gitu ya. Jadi ini target yang kita mau buat pada video kedepannya gitu ya. Jadi kita ini bikin tutorial cara potong keramik ini dulu. Nah gitu ya. Nah, simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Nah, pastikan kalau kita mau potong itu nggak ada kotoran ya. Nah, tidak ada kotoran. Nah, jadi kalau kita mau terang, kita dasarnya pakai yang warna cerah gitu ya. Kita di sini menggunakan pakai sisa warna yang ini. Nah, kita pakai yang cerah gitu ya. Ini nanti untuk dasarnya aja kita pinggirin. Nah, jadi kita pakai ini deh. Nah, ini deh. Oh, basah ya. Basah. Kita ambil dulu lapnya. Oke. Ini kita lap dulu. Nah, setelah sudah dilap, oh ya, kita alat dan bahan dulu ya. Jadi ini alat dan bahannya. Kalau menggunakan gerinda dan cutting well itu lumrah ya, lumrah banget ya. Atau pakai tang keramik itu lumrah juga, atau pendorong keramik itu lumrah ya. Jadi di sini saya ingin berbagi tips menggunakan
pen potong kaca aja gitu ya, gampang banget gitu ya. Nah, jadi ini tutorial bagi yang orang-orang yang kreatif tapi low budget gitu ya. Nah, kalau pen ini banyak ya di online shop banyak, marketplace banyak, di toko-toko bangunan banyak, dan bervariasi ya. Nah, kalau kita untuk bikin 1 kali 2 kali aja pakai yang biasa nggak apa-apa, itu sekitar 25.000 sampai 60.000 ya. Nah, karena saya dulu untuk banyak dulu kemarin, jadi saya pakai yang sedikit lebih bagus. Ini Toyo TC90 ya, 100 lebih ya dulu waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Kalau yang tahu tolong tulis di kolom komentar berapa harganya ya. Nah, yang selanjutnya itu spidol ya, kita untuk menandai ya. Nah, terus kita penjepit ya. Penjepit ini buat apa? Nanti lihat aja. Alat ukur meteran ya. Nah, sama paku. Nah, paku ya, kita bisa menggunakan apa aja ya. Asal jangan pakunya terlalu kecil ya. Saya kalau ada paku jembatan, saya pakai paku jembatan ya. Kalau nggak ada, paku 5 in atau 4 in, terserah, bisa semua gitu ya. Nah, langsung saja kita praktek. Nah, pertama kita ukur ini keramiknya berapa. Ini, nah itu kan 39,8 loh. Ya, 39,8 ya. Nah, ya anggap aja ini 40 lah ya. Jadi kita di 20 ya. Di 20. Kita tandai di 20 ya. Nah, sudah kita tandain, kita ambil mistar ya. Ini mistar ya. Nah, mistar kita garis ya. Kita cara bodoh aja ya, kita garis ya. Setelah digaris, kita ini ya. Nah, ini kita biar lebih tajam, kita cemplungin ke minyak tanah ya. Minyak tanah atau apa aja, minyak boleh ya, untuk dia lebih lancar ya. Setelah itu, nah, kita tarik sampai ke ujung papan ini. Nah, kelihatan nggak ya? Oke, kita majuin dikit. Nah, tarik sampai ke ujung papan. Kita taruh mistar. Nah, dan ini ya. Ini cara megangnya kayak pen aja biasa gitu. Kayak megang pen biasa. Terus kita harus menaruh tangan kita, dikuatkan dan jangan putus-putus. Harus dengan bertenaga, jangan kayak aduh kemayu gitu, jangan ya. Jadi kita harus bertenaga. Ini ya, kita pindahin dulu. Nah, ini biar lebih jelas ya. Nah, jadi kita taruh mistarnya. Ini kan di ujung pennya ada matanya ya. Aduh, nih ada matanya ya. Matanya ini ditaruh di tengah-tengah garis spidol ya, agar ukurannya tepat ya. Ya. Tuh, taruh di tengah-tengah garis spidol. Ini juga taruh di tengah-tengah garis spidol. Kalau sudah, ini dijepit. Dijepit di bagian seberangnya. Ini ya. Kelihatan nggak? Tuh, dijepit ya. Dijepit bagian seberangnya ya. Gunanya apa? Biar mistar nggak lari-lari ya. Itu kuncinya ya. Nah, jadi gini. Kita udah lihat sama ya. Nah, kita harus ini ya. Kita ambil feel dari ujung, Nah, kita tekan.
Lagi ya. Tuh, kalau udah krek gitu ya. Sekali lagi. Tuh, kalau udah krek berarti udah oke. Udah oke nih. Jangan khawatir, udah oke, kita lepas aja mistar sama ininya. Nah, tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya apa? Nah, mungkin sini berbayang ya. Kita pindah lagi. Tahap selanjutnya apa? Nah, itu kita gunakan paku ya. Bukan paku berkarat, bukan ya. Ini paku jembatan ataupun paku apa aja boleh gitu ya. Nah, kita taruh paku ini di selurusan sama garis yang kita udah kasih ini ya. Tetap gini. Oke. Setelah itu kita ucapkan bismillah gini. Nah, lihat, tuh, gampang banget bukan? Gampang banget. Tuh, udah jadi dua bagian yang kita mau bikin. Tuh, udah jadi ya. Tuh, betapa mudahnya kan? Oke, satu kali lagi ya. Satu kali lagi saya praktekkan gimana cara motong keramik ini ya. Gampang banget. Ini ya. Nah, ini ya. Kita ulangi lagi. Mata pen ini kita celupkan dulu ke minyak tanah ya. Minyak tanah atau minyak apa aja boleh. Untuk menghilangkan kotoran bekas keramiknya tadi. Sama untuk memperlancar ya gunanya gitu ya. Nah, setelah itu kita ambil spidol dan ambil meteran gitu ya. Kita ukur lagi ini keramik ini berapa gitu. Ah, sama 39,8 gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ambil aja tengahnya gitu ya. Anggap di situ 20, nah di situ ya. Nah, setelah itu kita ambil mistar lagi. Kita garis. Setelah kita garis, itu ya mempermudah kita pindah lagi ini. Nah ya. Setelah kita garis. Oh ya, jangan lupa kalau kita berskala panjang, spidol langsung cepat tutup ya. Karena pengalaman saya kalau lupa tutup kering, kita bingung cari spidol, memperlambat waktu ya. Nah, setelah itu kita tarik ke ujung meja. Kelihatan ya? Tuh. Kita tarik ke ujung meja gini. Kita taruh mistarnya. Kita paskan mata ujung pen ini ke tengah-tengah garis keramik ya. Ke tengah-tengah garis keramik. Nah. Oh ya. Setelah udah pas, ini kita tetap tahan ya tangan kita ya. Ini kita jepit pakai penjepit buku ya. Di sini. Nah, setelah udah jepit kita paskan lagi. Kalau udah pas, kita genggam kayak pen pemotong ini. Lalu kita fillkan di ujung, dari ujung. Nah, kalau udah ketemu fillnya langsung tekan dan jangan tekannya itu tidak seimbang ya, harus seimbang ya dari ujung ke ujung. Jangan berhenti, apalagi kita motong kaca. Nanti abis ini kita tutorial bikin cara motong kaca ya. Sekali lagi, kalau kaca sekali aja ya. Tapi kalau keramik untuk meyakinkan dia sampai ketek itu yang kedua kali atau yang ketiga kali gitu ya. Tuh, bisa dengar? Udah krek.
berarti udah masuk ke dalam pori-pori bawahnya. Itu sebenarnya udah cukup ya. Cuman kalau saya untuk memastikannya lagi sekali lagi 3 kali. Oke. Kalau orang nggak ngerti, mana nggak putus. Mereka nggak tahu triknya. Kuncinya di sini. Kuncinya di sini, ya. Nah, ini kuncinya ya. Kuncinya kita potong, kita belahnya pakai ini ya. Sih. Kita taruh ini paku. Nah, kita taruh di tengah-tengah garis yang kita potong tadi. Setelah taruh, kita bismillah. Tuh. Terpotong sempurna, perfect. Lihat, perfect. Nggak ada reges-reges satupun. Tuh, nggak ada reges ya. Perfect. Tuh. Begitu ya. Sangat mudah dan simple. Ya. Sudah lihat gimana tutorial cara memotong keramik menggunakan cuman pen pemotong kaca biasa gitu ya. Jadi sangat sederhana, gampang ya. Jadi video ini nanti akan berkaitan dengan video saya selanjutnya gitu ya. Itu apa? Bikin akuarium menggunakan keramik bekas. Ya. Jadi video itu juga berkaitan dengan video yang saya sudah pernah upload. Itu yaitu video tentang membuat akuarium kuras otomatis ya. Linknya ada di sini. Nah, itu ya. Jadi akuarium kuras otomatis. Jadi saya melengkapi tutorial ini dengan membuat cara untuk buat memotong keramik ya. Itu gampang banget kan? Udah bisa. Nah, kita belajar tahap selanjutnya. Oke. Jika suka dengan video begini, tolong like, share, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga tombol notifikasinya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ciao. Marhaban ya Ramadan. Halo, saya Robi dari Bronto Saltel. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sobat-sobat yang ada di mana saja dan sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga dalam bulan suci Ramadan pahala kita makin bertambah dan kita selalu bahagia. Semoga juga badai COVID-19 segera terlewati agar kita dapat berkumpul dengan keluarga kita pada saat hari kemenangan. Sampai jumpa di hari kemenangan. Terus beribadah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.